TPST Babakan Siliwangi bukan cuma tempat pembuangan sampah biasa, tapi merupakan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi refuse dari fuel. TPS ini berlokasi di Jalan Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, tepatnya di belakang Sarana Olahraga Ganesha atau Saraga ITB. Pada video ini, kami akan membahas analisis risiko, kerentanan, serta rekomendasi program peningkatan resiliensi di TPST Babakan Siliwangi. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 5 mata kuliah pengelolaan lingkungan berketahanan iklim saat ini berada di TPST Babakan Siliwangi. TPST Babakan Siliwangi merupakan tahap kedua dari TPS 3R yang hanya memproses sampah daun dan plastik low value untuk dijadikan refuse derived fuel atau RDF. Kapasitas maksimum pengolahan sampah di TPST Babakan Siliwangi adalah 20 ton sampah dan akan menghasilkan 6 ton RDF. RDF yang dihasilkan oleh TPST kemudian akan dikirim ke beberapa pabrik tekstil di Kota Bandung dan Cimahi sebagai bahan co-firing batubara. Dibandingkan langsung dibuang ke TPA, metode ini lebih efektif untuk mengurangi volume sampah. Beginilah kondisi aktual dari TPST Babakan Siliwangi. Permasalahan utama adalah adanya TPS liar di depan TPST yang menyebabkan sampah menumpuk secara tidak teratur. Kondisi ini sudah pasti menimbulkan bahaya dan meningkatkan kerentanan TPST maupun lingkungan di sekitarnya. Salah satu hazard utama di lokasi ini adalah banjir atau genangan air. Walaupun banjir dalam skala besar jarang terjadi, namun saat hujan deras masih muncul genangan akibat sistem drainase yang belum optimal. Kondisi ini menjadi perhatian karena genangan air dapat bercampur dengan lindi dari sampah, terutama sampah yang berasal dari TPS liar di depan TPST. Jika air lindi tersebut meresap ke dalam tanah atau mengalir ke drainase kota, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta menurunkan kualitas lingkungan di sekitar kawasan TPST. Selain banjir, lokasi TPST ini juga memiliki potensi hazard berupa longsor karena berada di area lereng. Posisi TPST yang berada di atas kawasan Saraga ITB membuat arah longsoran berpotensi menuju area Saraga apabila terjadi kegagalan lereng. Hazard lain yang juga dapat muncul di lokasi ini berasal dari bakteri dan patogen. Karena proses pengolahan sampah berlangsung setiap hari, maka paparan mikroorganisme, bau, dan potensi kontaminasi juga terus terjadi. Petugas TPST menjadi pihak yang paling rentan, terutama apabila penggunaan APD dan sistem sanitasi belum optimal. Selain itu, lindi yang dihasilkan dari timbunan sampah juga dapat menjadi media penyebaran bakteri patogen berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Selain mengidentifikasi hazard, kita juga perlu melihat tingkat kerentanan dari TPST ini. Untuk risiko banjir, tingkat kerentanannya cukup tinggi, karena sistem drainase dan pengolahan lindi masih belum memadai. Pada risiko longsor, kapasitas adaptasinya juga masih rendah karena belum terdapat retaining wall maupun vegetasi pengaman di area lereng. Sementara itu, untuk hazard bakteri dan patogen, sebenarnya sudah mulai ada kesadaran penggunaan APD oleh petugas, sehingga kapasitas adaptasinya mulai berkembang. Artinya, permasalahan di TPST ini bukan hanya terletak pada besar kecilnya bahaya, tetapi juga pada seberapa siap fasilitas ini dalam menghadapi dan mengurangi dampak dari bahaya tersebut. Lantas gimana dong? Berdasarkan analisis, ada beberapa program resiliensi yang dapat direkomendasikan. Pertama, disinfeksi rutin dan penggunaan APD lengkap untuk mengurangi risiko paparan bakteri dan patogen. Kedua, revegetasi lereng menggunakan tanaman berakar yang dapat membantu menahan tanah agar tidak terjadi longsor. Ketiga, perbaikan drainase dan pemasangan sistem peringatan dini banjir. Selain itu, yang cukup penting untuk dilakukan adalah digitalisasi pencatatan operasional agar monitoring lebih efektif. Menurut kami, program yang paling realistis untuk dilakukan adalah peningkatan SOP kebersihan dan pelatihan K3 karena biayanya yang relatif rendah tapi dampaknya besar. Selanjutnya, untuk tabel teknologi, estimasi biaya, dan sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi
Jadi, TPST Babakan Siliwangi sebenarnya sudah memiliki teknologi pengolahan yang cukup baik melalui RDF. Tetapi, karena lokasi yang berdekatan dengan tempat publik, pengelolaan risiko dan resiliensi menjadi hal yang sangat penting. Dengan penerapan program yang bertahap dan berkelanjutan, TPST ini bisa menjadi contoh pengelolaan sampah yang lebih aman dan berkelanjutan di Kota Bandung. Terima kasih sudah menonton.